Kalimat ini lagi viral. Iblis takut penyembahan, bukan doa. Kedengarannya keren, tapi kalau salah, dampaknya serius. Orang jadi meremehkan doa dan menganggap pujian itu sebagai tombol instan. Di video ini saya akan lakukan 3 hal. Pertama, saya apresiasi bagian yang benar. Kedua, saya luruskan bagian yang melenceng. Dan yang ketiga, saya kasih cara praktis bagaimana doa dan penyembahan menjadi sehat, alkitabiah, dan kuat. Kalau kamu pernah merasa, aku sudah memuji Tuhan, tapi kok hidupku tetap berat, kamu harus tonton ini sampai akhir. Pertama, saya tidak sedang menyerang pribadi siapapun. Banyak konten rohani itu niatnya baik. Dan saya juga setuju, menyembah Tuhan di tengah krisis itu indah. Masalahnya, niat baik tidak otomatis jadi teologi yang benar. Kalimat penyembahan lebih ditakuti iblis daripada doa, terdengar seperti doa itu level 2, penyembahan level 1. Ini yang perlu kita rapikan. Di dalam Alkitab, doa itu bukan cuma minta-minta. Doa itu satu paket dengan pujian, syukur, pengakuan dosa, ratapan, permohonan, dan penyerahan diri. Jadi ketika kamu berdoa meminta pertolongan, itu bukan tanda kamu mengakui iblis berkuasa. Justru itu tanda kamu mengakui Allah berdaulat. Apakah kalau kamu minta tolong ke dokter, artinya kamu percaya penyakit lebih kuat dari dokter? Enggak kan? Kamu datang karena kamu percaya dokter bisa menolong. Begitulah dengan doa. Filipi 4 ayat 6 menyatakan, nyatakanlah keinginanmu kepada Allah. Sekarang ini, orang sering pakai Kisah Para Rasul 16. Ketika Paulus dan Silas di penjara. Doanya nggak bikin apa-apa, pujiannya baru bikin gempa. Masalahnya sobat, teksnya tidak bilang begitu. Yuk kita lihat teks dari Kisah Rasul 16 ayat 25 ini. Kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Kamu lihat, mereka lakukan kedua-duanya, berdoa dan memuji. Lalu, gempa terjadi bukan karena pujian lebih ampuh, tapi karena Allah bertindak. Perhatikan sobat, pujian bukan tuas untuk memaksa Tuhan. Tuhan bukan mesin. Ada bagian yang dramatis dari sebuah kalimat yang mungkin juga sering kita dengar, yaitu iblis diam-diam mencatat doa. Dia nggak panik. Nah sobat Pintu Berkat, ini problem. Alkitab tidak mengajar detail seperti itu. Kalau kita mulai bangun keyakinan dari kalimat-kalimat yang tidak ada di dalam kitab suci, kita sedang bikin mitologi rohani. Oleh karena itu, kita boleh pakai ilustrasi, tapi jangan jadikan ilustrasi seolah itu doktrin. Lalu muncul bahasa lainnya. Penyembahan adalah penggusuran legal di dunia roh, seperti baca sertifikat tanah. Saya paham maksudnya, menegaskan kepemilikan Tuhan. Tapi kalau tidak hati-hati, orang bisa menangkap begini. Kalau aku memuji dengan benar, otomatis iblis terusir. Selesai. Nah sobat, kekristenan sejati mengajar bahwa kemenangan utama atas kuasa gelap bukan dari teknik deklarasi, tapi dari Kristus yang disalib. Kolose 2 ayat 15 mengatakan Kristus melucuti kuasa-kuasa gelap. Nah, cara Alkitab menyuruh kita melawan iblis itu sangat membumi. Tunduk kepada Allah, lawan iblis, dekat kepada Tuhan, berjaga-jaga, berdiri dengan perlengkapan senjata Allah. Dan ya, itu doa. Perhatikan kalimat catchy lainnya. Doa mengubah situasi. Penyembahan mengubah atmosfer. Tapi Alkitab tidak memisahkan seperti itu. Doa bisa mengubah hati dan suasana batin.
damai sejahtera Allah menjaga hati. Pujian juga bisa menyertai permohonan. Banyak mazmur itu adalah ratapan yang berujung pada pujian. Nah, penting untuk kita pahami, yang mengubah situasi dan hati itu Tuhan. Doa dan pujian adalah cara kita datang kepada Tuhan. Ada contoh Elisa meminta pemetik kecapi, seperti yang tertulis dalam 2 Raja-Raja 3 ayat 15. Nah sobat, itu konteks kenabian spesifik. Kalau kita ubah jadi rumus, musik dulu baru hadirat turun, itu bahaya. Karena akhirnya orang mengukur hadirat Tuhan dari sound system, bukan dari firman dan pertobatan. Tentu kita tahu penyataan pedas Tuhan di dalam Amos 5 ayat 23-24. Tuhan muak akan nyanyian tanpa ketaatan. Berikutnya, ada juga klaim. Iblis trauma karena dulu dia posisinya adalah pemimpin pujian. Nah ini populer banget nih. Tapi secara penafsiran itu spekulatif. Yeskiel 28 itu adalah nubuat terhadap Raja Tirus dengan bahasa puitis. Kekristenan sejati berhati-hati. Jangan bangun doktrin dari tafsir yang tidak kokoh. Sekarang kita bangun versi yang sehat, bukan doa versus penyembahan, tapi doa sebagai penyembahan. Ada 4 langkah praktis yang Sobat Pintu Berkat bisa aplikasikan. Pertama, doa lengkap, bukan cuma minta. Mulai dengan memuliakan Tuhan, akui dosa, ucapkan syukur, baru kemudian nyatakan permohonanmu, lalu serahkan kehendak-Mu. Sebagai contoh, Tuhan, Engkau baik, aku lemah. Terima kasih, tolong aku, jadilah kehendak-Mu. Kedua, pujian yang benar. Nyanyikan kebenaran firman bukan sekadar emosi. Pujian bukan hipnosis, pujian adalah pengakuan iman. Langkah ketiga, ketaatan dan pertobatan. Kalau ada dosa yang kamu pelihara, jangan cari atmosfer. Bertobat. Tuhan menghendaki hati yang hancur. Langkah keempat, pegang Injil firman Tuhan, bukan sensasi. Kalau kamu tidak merinding, bukan berarti Tuhan tidak hadir. Iman bertumpu pada janji dan firman Allah, bukan perasaan. Sobat Pintu Berkat, kamu boleh menangis, boleh mengeluh di hadapan Tuhan, boleh minta tolong, dan boleh memuji. Semua itu alkitabiah. Tapi, jangan jadikan pujian sebagai sebuah tombol untuk mengontrol hasil. Jadikan pujian sebagai respons karena Tuhan layak. Jadi sobat, kalimat yang lebih tepat bukan iblis takut penyembahan, bukan doa. Melainkan, iblis gemetar pada orang yang hidup tunduk pada Kristus. Dan itu terlihat dalam doa, pujian, dan ketaatan. Nah Sobat Pintu Berkat, kalau kamu mau, silakan tulis di komentar jika masih ada kebingungan terhadap kalimat-kalimat viral atau diksi-diksi populer lainnya. Kita beda bareng dengan Alkitab. Silakan subscribe untuk pembahasan dan renungan rohani berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati, dibebaskan oleh firman, dikuatkan oleh kebenaran.